warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada saat ini kita akan mereview kembali materi-materi tentang ada dua materi. Pertama itu adalah perencanaan dan pengembangan karir, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja. Namun yang pertama yang saya harus bahas adalah perencanaan dan pengembangan karir. Pada dasarnya bahwa karir itu sebagai rangkaian jabatan atau mutasi jabatan yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan. Nah, untuk perkembangan karir itu kita mulai dari diri kita sendiri. Artinya bahwa adanya dalam suatu perusahaan adanya program pengembangan karir untuk kemudian bagaimana karyawan-karyawan itu dapat mencari tujuan atau apa yang akan dicapai kemudian. Kemudian itu karir adalah sejarah seseorang atau jabatan gambaran yang telah dilalui dari seseorang tersebut, sehingga pengembangan karir itu adalah bagaimana proses dalam kemampuan seseorang yang telah dicapai untuk kemudian dapat disebut sebagai karirnya. Pada dasarnya bahwa tujuan dari pengembangan karir itu adalah untuk mengurangi kerusakan produksi dan mesin-mesin. Lalu kemudian tujuan yang berikut adalah bagaimana untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik karyawan kepada nasabah. Nah, inilah beberapa tujuan dari pengembangan karir tersebut. Karena pada dasarnya bahwa pengembangan karir itu memiliki banyak sekali tujuan. Namun ada beberapa yang saya sudah sebutkan tadi itu merupakan salah satu dari tujuan dari pengembangan karir tersebut. Kemudian ada beberapa langkah-langkah pengembangan karir, terdiri dari langkah pertama itu adalah memahami struktur yang akan kita tetapkan. Struktur tersebut meliputi tanggung jawab, kemampuan, kemudian pengalaman yang dibutuhkan. Jadi kita harus pahami struktur dan tanggung jawab kita, kemampuan dalam diri kita sendiri dalam suatu pengembangan karir tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah menetapkan suatu karir jangka panjang yang akan dicapai, termasuk dalam berbagai sasaran antara yang harus melalui bentuk jabatan, posisi, kemudian pekerjaan yang lebih rendah. Yang ketiga itu adalah menentukan posisi yang bersangkutan pada saat kaitannya dengan sasaran karir jangka panjang yang akan kita capai. Artinya bahwa kita menentukan posisi jabatan, posisi yang akan kita capai, sehingga kemudian sasaran karir jangka panjang yang kita tujuan itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang berikut itu adalah yang langkah keempat adalah melakukan evaluasi. Nah, setelah kita menentukan dari beberapa langkah tersebut, kita mengevaluasi jabatan pekerjaan yang diinginkan, khususnya menyangkut persyaratan jabatan, pelatihan yang dibutuhkan untuk mencapai jabatan tersebut. Kemudian adapun langkah yang kelima adalah menyusun rencana tindakan
yang harus dilakukan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Artinya bahwa kita menyusun tindakan apa yang harus kita lakukan sehingga kita mencapai sasaran yang telah kita tetapkan tadinya. Setelah kita mengevaluasi tersebut, lalu kita lakukan lagi evaluasi terhadap langkah yang telah kita lakukan. Secara terstruktur harus dilakukan pengecekan hasil yang telah dicapai sekarang dengan hasil yang ingin diwujudkan. Kemudian yang langkah yang ketujuh adalah melakukan tindakan koreksi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi sehingga rencana dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kita harus melakukan koreksi apa yang ada baik dari penyimpangan yang terjadi. Mungkin itulah sedikit materi yang saya sampaikan terkait dengan proses pengembangan karir. Namun pada dasarnya bahwa dalam pengembangan karir itu kita melihat diri kita sendiri, bahwa misalnya dalam suatu perusahaan sudah menyiapkan proses pengembangan karir, jadi artinya bahwa kita sendiri mengelola diri kita bagaimana untuk kemudian kita capai karir kita tersebut, sehingga apa yang kita inginkan atau tujuan yang kita ingin capai dapat terlaksana dengan baik. Karena pada dasarnya bahwa hidup kita itu pada dasarnya bahwa kita memiliki tujuan yang ingin kita capai. Melalui pengembangan karir ini yang membuat kita terdorong. Jadi mungkin inilah yang dapat saya bagikan terkait dengan pengembangan karir. Kemudian materi yang kedua adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Pada dasarnya bahwa keselamatan kerja adalah di mana sebuah kondisi di mana para karyawan itu terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Kemudian kesehatan kerja itu adalah sebuah kondisi mana para karyawan itu terbebas dari penyakit. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa kita perlu menjalankan program keselamatan kerja? Yang pertama itu adalah karena ingin kita mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Artinya bahwa kita mencegah kerugian yang terjadi, kita mencegah finansial yang bisa membuat cedera karyawan. Kemudian yang berikut adalah mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Perlunya menjalankan program keselamatan kerja karena inilah yang kita jaga, bahwa ketika terjadi gangguan terhadap produktivitas perusahaan ini memengaruhi perusahaan itu sendiri, sehingga adanya program keselamatan kerja. Kemudian juga mengurangi biaya premi asuransi. Mengapa kemudian kita jalankan program tersebut? Karena ya otomatis kalau misalnya tidak ada program keselamatan kerja, bahkan menyebabkan banyak sekali timbul cedera-cedera, sehingga ya perusahaan yang bertanggung jawab atas cedera karyawannya tersebut. Sehingga inilah yang sangat penting ketika ada namanya program keselamatan kerja. Ada beberapa yang kemudian dapat menyebabkan keselamatan atau kesehatan kerja dapat terganggu. Yang pertama, salah satunya itu adalah stres. Inilah yang menimbulkan
terjadinya suatu cedera atau kecelakaan dalam sebuah perusahaan karena stres. Tentang stres itu adalah refleksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan kepadanya. Timbulnya stres itu karena ada beberapa faktor penyebab stres. Yang pertama itu adalah faktor organisasi yang kemudian mencakup tentang budaya perusahaan. Timbulnya suatu stres karena dalam sebuah perusahaan memiliki budaya-budaya yang dapat menimbulkan stres itu sendiri. Kemudian pekerjaan itu sendiri, karena mungkin terlalu banyak pekerjaan, terlalu menumpuk sehingga otaknya itu sudah kurang menyerap, atau bisa dikatakan sudah maksimal, sehingga menimbulkan stres tersebut. Kemudian kondisi pekerjaan. Dalam kondisi pekerjaan itu adalah saya sudah sebutkan bahwa ketika sudah banyak pekerjaan pasti dapat menimbulkan stres. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor secara pribadi. Faktor secara pribadi ini mencakup tentang keluarga, kemudian masalah finansial. Karena pada dasarnya bahwa timbulnya suatu stres juga karena faktor keluarga. Apakah dalam keluarga tersebut mempunyai masalah sehingga tidak fokus lagi dan menimbulkan stres. Karena pada dasarnya bahwa stres itu sangat mempengaruhi diri kita sendiri, dan bahkan stres itu dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang sangat signifikan dalam diri kita. Salah satunya itu adalah gangguan mental, karena sudah stres terlalu lama sehingga mentalnya itu terganggu, dan bahkan bisa dikatakan bahwa stres itu dapat membuat kita memikirkan hal-hal yang tidak baik yang akan kita lakukan. Lalu kemudian bagaimana kita mengelola stres? Lalu bagaimana kita memperbaiki stres itu? Dengan olahraga. Kemudian kita menggunakan waktu luang untuk mengurangi stres tersebut. Karena dengan berolahraga otomatis kita tubuh kita itu segar kembali. Kemudian kita menggunakan waktu yang luang untuk kita mengurangi beban pikiran yang ada dalam diri kita. Keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan bisa dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama adalah penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Kemudian itu adalah menurunnya jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Jadi inilah beberapa review materi dari keselamatan dan kesehatan kerja. Karena pada dasarnya bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat penting, karena bagaimana dalam sebuah perusahaan, bagaimana kita juga harus memperhatikan diri kita, bagaimana kita juga harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan suatu karyawan sehingga dapat berjalan dengan baik. Jadi inilah materi yang dapat saya sampaikan. Dari kedua materi inilah yang dapat saya serap dari beberapa materi yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.